Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Residensi Cilengsi, kita sekarang di hari apa, Dok? Hari apa ini? Hari Rabu ya, hari Rabu tanggal berapa? Tanggal 6 Desember di hari Rabu ini kita akan membahas tentang yang memang kita ada programnya di RSUD Cilengsi, yaitu membahas tentang hari AIDS ya. Sebenarnya hari AIDS ini tanggal 1 Desember ya, Dok ya. Tanggal 1 Desember itu hari AIDS dunia ya. Jadi, dalam momen ini pas dong kita akan membahas seputar HIV atau kalau bisa disebut B20 ya, Dok ya. Codingnya B20 ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang memang belum stay tune atau yang lagi stay tune, stay tune dulu di IG RSUD Cilengsi ya. Dalam temanya hari ini yaitu biarkan masyarakat yang memimpin, tema Hari AIDS Sedunia atau Hari HIV Sedunia ya, Dok ya. Oke, hari ini saya ditemenin dengan biasanya satu orang, sekarang ada 2 orang, ditemenin sama dokter-dokter yang cantik. Siapa yang belum kenal boleh kenalan ke sini ya. Baik, yang pertama saya ditemenin sama Dokter Gina. Dokter Gina nanti memperkenalkan sendiri ya. Dan satu lagi sama dokter yang kece, cantik, Dokter Tara. Silahkan dokter Tara ini memang baru bergabung di RSUD Cilengsi. Untuk lebih jauhnya silahkan untuk berkenalan. Mangga Dokter Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Gina Agustina. Saya saat ini sebagai penanggung jawab di Poli CSD atau Poli HIV di RSUD Cilengsi. Saya di RSUD Cilengsi ini sudah sejak tahun 2011. Wow, udah berapa tahun itu? Ya, tahun udah mau 13 tahun ya, Dok ya. Berarti dokter tahu dong pas jalannya lagi sepi, pas di sini masih belum terang, masih ada jurik, masih banyak hantu. Sekarang kan udah nggak ada hantu, udah terang, udah nyaman ya, Dok ya? Iya, betul. Sudah jauh berubah lah ya. Udah jauh berubah dari ya. awal saya di sini, dari sebelum ada pelayanan, kami beberapa dokter, perawat dan tenaga medis lainnya sudah ditempatkan di sini sejak itu. Ya. Sampai perubahannya benar-benar pesat Ya. sampai saat ini. Oke, jangan salah juga, saya itu kan kenal sama Dokter Gina di Puskesmas ya. Jadi 2011 itu saya memang dari Puskesmas Cilengsi dan ketemu Dokter Gina di Puskesmas Cilengsi selama setahun ya, Dok ya? Setahun kurang lebih. Waktu itu saya bertugasnya di Puskesmas Gendong ya, kemudian karena UPT-nya Puskesmas Cilengsi, jadi kita sering berkolaborasi. Nah, ya kalau pengen tahu yang lebih jauh tentang Dokter Gina, ayo datang ke Poli CSD. Saya jangan ke Poli CSD. Iya, ke RSUD aja. Ke RSUD Cilengsi. Nah, sekarang kita berkenalan dan perkenalkan, silahkan Dokter Tara. Nah, saya juga sebenarnya belum tahu banyak sih, Dok. Jadi saya baru tahu nih sekarang dokter sekolahnya dari mana, lulusannya dari mana. Dan sebelum kerja di RSUD Cilengsi di mana dulu, silakan, Dok. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dokter Tara. Saya dokter spesialis penyakit dalam. Kalau Dokter Gina tadi udah 13 tahun ya, Dok? Iya. Kalau saya udah baru 3 juga sih, Dok. 3 bulan. Ya. Berarti sama-sama 3 ya. Jadi kalau Dokter Gina yang terlama, saya mungkin yang paling baru join. Selamat bergabung, Dokter. Ya. Ya, sebelumnya saya tamatan dari Universitas Sumatera Utara dari Medan. Oh gitu, dari Iya, Medan. dari S1 sampai spesialis saya di Sumatera Utara, sempat kerja juga di Sumatera Utara di Medan. Baru 3 bulan ini juga saya pindah ke sini masuk Ya. RSUD. Lumayan jauh ya. Lumayan jauh ya. Dan dokter tinggal di mana, dong? Ada yang kepo. Dokter tinggal di mana? Apa dikasih tahu nih? Enggak. Dekat sini kok. Dekat sini.
Oh, dekat sini. Oh, baik. Biar lebih Oh, dekat ke RSUD. nah, yang memang belum berkenalan atau memang misalkan belum tahu Dokter Tara, boleh kalau ada sanak saudaranya, misalkan ada yang punya keluhan tentang penyakit dalam, silahkan mendaftarkan diri ke Poli Dalam, pasti ketemu sama Dokter Tara. Ya, oke, kita langsung ke materi ya Dok ya hari ini. Jadi materinya sih kita akan mengobrol santai ya, seperti jadi sesuai dengan judulnya. Kalau kita itu kan ada brownie seres, jadi ngobrol manis, sehat, santai tentang kesehatan di RSUD Cilengsi. Jadi santai aja Dok, karena apalagi yang kita bahas tentang HIV ya, tentang B20, mungkin nanti dari teman-teman sahabat RSUD Cilengsi ada yang mau bertanya, silahkan ada di kolom komentar langsung juga boleh. Nah, kita awalnya pengen tahu dulu Dok, siapa tahu yang ada yang belum tentang HIV itu apa sih gitu. Terus cara penularannya bagaimana? Mungkin ini saya nanya ke Dokter Tara ya. Silahkan Dok. Jadi HIV itu sendiri adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, di mana HIV itu adalah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Ya. Dia termasuk dalam jenis retrovirus. Bedanya dengan AIDS, kalau AIDS itu sendiri adalah kepanjangan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana AIDS itu adalah kumpulan gejala yang diakibatkan karena virus HIV-nya ini. Jadi adanya kerusakan atau penurunan sistem kekebalan tubuh yang progresif pada pasien yang terinfeksi HIV, atau biasa disebutnya ODA ya. ODA atau ODIF? Oke, jadi sehingga gampang terkena bermacam-macam penyakit. Nah ya, berarti intinya kalau memang yang baru kena virus HIV itu biasanya kan nggak langsung terlihat ya Dok ya, pastinya harus ada beberapa pemeriksaan ya Dok ya, untuk memastikan bahwa virus itu ada di tubuh pasien. Jadi kalau AIDS itu pastinya yang memang sudah lama dan tidak tertangani virus HIV-nya, dia tidak datang ke poli kita, ke poli CST atau PDP, nah itu bisa menjadi AIDS ya Dok ya. Jadi sekumpulan penyakit yang memang menjadikan tubuh menjadi semuanya terkena ya Dok ya. Bisa parunya mungkin ya Dok ya. Komplikasi ada yang sampai ke otaknya biasanya ya Dok ya. Jadi itulah yang perbedaan antara HIV dan AIDS ya. Untuk penularannya gimana tuh? Apa mau Dokter Gina, apa mau Dokter Tara? Silakan. Untuk cara penularannya sebenarnya ada beberapa ini ya Dok ya. Silakan Dok untuk bagaimana cara penularan virus HIV ini. Untuk penularan virus HIV ini sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian besar ya. Kalau yang pertama adalah kontak darah, baik dengan transfusi darah ataupun dengan penggunaan jarum suntik yang berulang. Yang kedua adalah dari hubungan seksual. Terus yang ketiga bisa dari hubungan ibu ke anak, seperti pada saat ibu yang terkena HIV, pada saat persalinan, dan juga pada saat menyusui. Ya ada 3 macam, berarti ini apalagi nomor 2 tuh, jangan sampai berganti-ganti pasangan. Harus ya setia ya. Harus setia, atau misalnya setia itu apa, selalu ada di setiap enggak ya. Jadi ini benar ya, harus setia ya. Dan memang apalagi penularannya itu kita nggak tahu ya, dia memang terkena HIV apa enggak. Karena untuk pemeriksaan HIV ini masih tabu ya Dok ya. Orang tuh masih enggan untuk memeriksakan atas keinginannya sendiri. Jadi Karena stigma masyarakat masih ya, betul, stigma. Tapi jangan ini ya, jangan khawatir. Sekarang kan karena kita udah ada program dari dunianya langsung ke nasionalnya, dan kita di bawah Dinas Kesehatan juga menjalankan program-program tersebut karena untuk membantu pasien-pasien yang memang terkena HIV. Jadi sebenarnya program ini tuh
memang sudah tertata dengan baik sih dok ya, misalkan dari dinas kesehatan, dari nasionalnya juga selalu ada pelatihan dan lain-lain, dan itu saya akan tanyakan ke dokter Gina. Enggak program sih dok, cerita maksudnya di RSUD Cilengsi ini mulai dibentuk tim HIV itu kapan, dan boleh tahu, boleh kepo siapa aja nih orang-orangnya yang akan menangani pasien-pasien HIV. Biar kan yang siapa tahu ada yang memang audit yang lagi nonton, jadi udah tahu oh ternyata di Cilengsi ada timnya gitu, ada obatnya. Silakan dok. Jadi RSUD Cilengsi ini mulai membuka poli. Kita sejak awal dikenalnya dengan poli CST ya. Itu sejak tahun 2019. Waktu itu bilang perintis apa enggak ya? Perintis. Waktu itu kami bertiga diikutkan pelatihan konselor. Yang konselor itu saya dan Ibu Dia. Saya. Perintis juga ternyata. Dan satu lagi farmasi ya. Nah dari situ kita mulai berproses untuk membuka poli CST. Kemudian awalnya kita pasien itu cuma kurang dari 20 lah ya waktu itu. Kayaknya saya boleh kayaknya 4 deh pertama kali. Awal banget 4 ya. Awal banget 4. Terus Tapi untung ya itu udah langsung ada ya. Karena memang sejak poli CST itu dibuka, jadi memang banyak pasien yang di sekitaran sini tuh pengobatannya di seperti RSUD Cibinong, Ciawi. Nah, mulai tuh RSUD Cibinong, Ciawi itu mulai bertanya kapan bisa merujuk pasien yang dekat sini untuk pengobatan di sini aja biar gak jauh-jauh gitu. Nah, mulai dari situ kan mulai semakin banyak yang pindah ke sini pelayanan kami gitu. Kemudian sampai sekarang masih berjalan, alhamdulillah. Berarti udah berapa tahun dok? Mau 4 ya? Nah, itu per Oktober 2023 kita hampir mencapai 200 pasien. 195 dok. Di November saya masih ada menerima pasien untuk tes. Kemudian ada yang sudah mulai pengobatan. Ada mungkin sudah sampai 200 ya mungkin untuk per November gitu. Kita mulainya waktu itu ya timnya masih minim ya, kemudian ya. Minim ya, masih beberapa orang. Iya, masih beberapa orang. Terus kita sudah mengikut sertakan spesialis waktu itu ya, penyakit dalam, objin, kulit, paru itu kita masukkan ke dalam tim untuk berkoordinasi. Ya, jadi perlu diketahui ya sahabat RSUD Cilengsi, jadi di Bogor Timur ini yang memang pertama kali dibentuk adanya pengobatan ARV atau tim CST yaitu di RSUD Cilengsi. Jadi perlu diketahui juga kalau RSUD Cilengsi kan sebenarnya belakangan ya daripada rumah sakit swasta lainnya yang ada di sekitar kita yang memang sudah ada kayak Rumah Sakit Mary, Tamrin, Kanarin yang memang ada sebelumnya. Tetapi RSUD Cilengsi dibentuk atau dibangun tuh mulai dibuka dan disahkan tuh 2012 ya dok ya. Jadi tahun 2019 baru kita membuka tentang layanan ini ya dok ya. Berarti 7 tahun kemudian baru dibuka layanan ini karena memang untuk membantu masyarakat yang di sekitar Bogor Timur yang memang sudah terkena HIV atau odip-odip yang di sekitar Bogor Timur itu pengobatannya jauh dok. Jadi pengobatannya itu ada yang ke Cibinong karena memang sudah dibuka ya, Ciawi pertama tuh Ciawi, Cibinong. Nah itu biasanya dari sini itu jauh ke gitu. Jadi dengan adanya dibuka ARV di RSUD Cilengsi membantu pasien-pasien yang di sekitar kita yang bisa terdiri dari 11 rumah sakit swasta dan 17 puskesmas. Ceritanya ya, mulai dirintisnya ya dok ya.
Nah, kalau boleh tahu siapa aja tuh dok di SK-nya? Nanti biar tahu, aduh saya mau pindah, kan biasanya pasien-pasien ada yang pengobatan di RSKO ada dok, ada yang di Jakarta, ada biasanya banyaknya di Jakarta. Pengen tahu nih, aduh saya ketemu dokter siapa nih nanti kalau di RSUD Cilengsi, silakan dok untuk memberitahukan. Oke, kebetulan untuk SK itu per November kita banyak perubahan. Termasuk saya, walaupun saya dulu di 2019 itu terdapat di SK, kemudian saya beberapa kali diganti oleh dokter Nazrinawati, kemudian dokter Lima, dan saat ini saya dikembalikan lagi ke dalam tim. Saya November itu menerima SK, jadi yang ada di SK itu konsepnya sama. Di dalamnya ada dokter penyakit dalam, sebagai ketuanya sekarang saat ini dokter Tara. Yeay, ternyata dokter Tara adalah ketua tim CST RSUD Cilengsi. Surprise ya dok ya. Selamat bergabung dok. Ya, kemudian ada Budian masih sebagai sekretaris. Ya, masih selalu. Untuk dokter parunya itu ada dokter Sri Hastuti. Karena kita ada tim HIV ya. Ada yang berkaitan. Kemudian untuk dokter objinnya itu dokter Elsa, dokter anaknya dokter Reni, dokter kulit dan kelaminnya itu dokter Silvi. Ya. Dan lainnya dibantu oleh tim perawat di poli, itu pun ada perubahan. Ada perubahan. Ya, kemudian tim RR dan farmasi dan lab juga itu berubah. Ya, mudah-mudahan dengan SK perubahan dari bulan November ini bisa kedepannya bisa lebih baik dan kita bisa membantu teman-teman ODIP yang ada di Bogor Timur ya dok ya. Terkait dengan penyakit ini dok, dokter sudah menemukan belum dokter Tara menemukan di radio? Belum. Udah ada ya. Ada beberapa yang memang penderita yang biasanya kan ada stadiumnya ya dok ya. Biasanya sih yang masuk itu yang putus obat. Jadi yang LFU ya dok ya. Jadi lost follow up namanya. Jadi nah dok, ngomong-ngomong LFU nih, saya jadi terpancing. Kita juga ada pertemuan apa dok, LOLI namanya ya. Jadi lost and link ya dok ya. Jadi itu untuk mendeteksi atau menangani pasien-pasien yang lost follow up ini. Yang biasanya kita tahu-tahu udah ada di ruangan aja ya dok, dia nggak pengobatan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Silakan dok menceritakan tentang LOLI ini, sejauh mana dan apa sih itu gitu. Ya. Jadi selain kita tim di dalam RSUD Cilengsi ini, kita juga banyak dibantu oleh tim dari luar, yaitu dari kita banyak pendamping ya, dari LSM, kemudian dibantu oleh Dinas Kesehatan dan EPIK juga. Nah, di situ kita membentuk LOLI. Jadi waktu zaman kami saat saya dan Budian itu belum ada ya Bu. Belum. Seperti ini ada tim LOLI-nya. Nah, semakin kesini semakin bagus tuh kita koordinasinya ya. Untuk tim LOLI ini, jadi kita menelusur pasien-pasien yang LFU atau putus obat kemana nih. Nah, si LSM ini dia benar-benar mencari, jadi kita tidak lepaskan gitu ya, benar-benar mencari ke alamat itu. Saya sangat salut dengan mereka. Jadi mereka itu, kita tuh punya penelusur itu cuma 2 untuk Kabupaten Bogor. Jadi dia bekerja benar-benar cari sampai belusukan istilahnya dok. Sampai kan biasanya kebanyakan juga yang putus obat ini dok, alamatnya berganti-ganti, itu yang kesulitannya gitu ya. Kita koordinasinya sampai betul-betul luar biasa lah untuk teman-teman itu ya. Kita acungkan jempol sampai benar-benar ketemu. Sampai benar-benar ada pengalaman di bulan lalu, akhirnya kembali dan mau pengobatan itu. Tapi sayangnya waktu itu dok, pasiennya memang sudah istilahnya kondisinya sudah tidak baik. Jadi ya waktu itu
disarankan untuk dirawat dulu gitu ya, karena sudah berapa bulan gitu dia tuh LFU-nya putus obatnya gitu. Ya itulah yang disayangkan, yang ditakutkan kalau LFU kembali sudah dalam kondisi tidak baik gitu. Ya, perlu diketahui juga ya dok ya, biasanya yang LFU ini yang memang pengobatannya sudah baik, biasanya dia ditemukan dengan stadium 2, misalkan dia udah jadi stadium 1, dan kalau LFU bisa ke 4 langsung dirawat, udah kemana-mana ya dok ya, udah drop ya. Mungkin dokter bisa ceritakan pernah ada pengalaman pasien yang B20 dokter Tara? Maksudnya kondisi pasiennya ada nggak, udah pernah bertemu apa gimana? Nah, perlu di ruangan ada. Jadi kan sebenarnya mungkin dari pengobatan dulu ya. Pengobatan obat HIV yang diberikan pada pemerintah ini kan bukan sebenarnya untuk sampai saat ini belum ada obat yang bisa diberikan ya. Hanya yang diberikan itu adalah antiretroviral atau ARV yang biasa diberikan. Nah, fungsinya ARV ini adalah untuk menekan viral load atau menekan pertumbuhan dari virusnya itu sendiri. Nah, dari beberapa penelitian dikatakan bahwa memang konsumsi ARV di waktu yang sama rutin setiap hari itu dapat menekan viral load hingga sampai 90%, bahkan sampai tidak terdeteksi. Nah, apabila LFU sempat putus obatnya, nanti akan virusnya itu akan berkembang berkali-kali lipat lebih tinggi. Makanya dari yang stadium 1, 2 bisa sampai stadium 4 nih kalau misalnya follow-up-nya stop. Ada beberapa pasien yang diterima di ruangan itu udah kondisinya udah sangat-sangat memprihatinkan ya, terus banget, malnutrisi, parunya juga udah bermasalah, udah jelek banget lah. Sayang kan, kalau bisa sih jangan sampai LFU ya, jangan sampai putus obat. Nah iya, mudah-mudahan ada yang audit menonton, harus tetap semangat ya untuk terus minum obat. Jadi jangan minum obat itu menjadi beban, tetapi anggap aja itu vitamin yang harus kita minum karena kita udah harus terus menjalani kehidupan ini ya. Jadi itu ya dok ya, pentingnya kepatuhan minum obat ya istrinya ya dok ya. Jadi gimana tuh dok, ada nggak trik-triknya atau misalkan cara memberikan terapinya? Apakah memang di waktu yang sama atau memang misalkan tadi sudah disebutkan nama dokter, kalau memang misalkan telat obat itu akan menimbulkan virus-virus yang makin banyak dan dia menjadi stadiumnya dan kondisi tubuhnya menjadi drop ya, dan bisa sampai ke AIDS ya dok ya kalau misalkan memang ya gitu. Dan mungkin bisa dijelaskan juga dok tentang tadi kan untuk evaluasi dalam minum obat itu kan ada cek viral load tadi ya, atau CD4, boleh dijelaskan dok tentang itu? Jadi pada pasien-pasien yang baru terdiagnosa HIV dari pemeriksaan darah atau pemeriksaan lainnya, itu ada pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan yang namanya CD4 dan juga viral load. Viral load itu adalah untuk mendeteksi jumlah virus dalam tubuh pasien yang terinfeksi HIV, sedangkan CD4 itu adalah jadi CD4 itu adalah termasuk sel darah putih yang menggambarkan sistem kekebalan tubuh kita nih. Jadi semakin tinggi CD4 semakin baik. Biasanya berbanding terbalik tuh, kalau viral loadnya tinggi CD4-nya makin turun gitu. Jadi, biasanya saya tuh suka senang dok kalau misalkan udah pengobatan setahun 2 tahun dia asalnya viral loadnya ribuan jadi misalkan ratusan dan sampai tidak undetect. Aduh, saya suka senang sekali dok kalau kayak gitu. Nah makanya perlunya kepatuhan minum obat tuh ya itu ya dok ya, jangan sampai udah viral loadnya udah 0, udah undetect tumbuh lagi karena memang itu ya dok ya. Terus lanjut dok, yang CD4 itu gimana dok? Nah CD4 itu yang tadi saya bilang dia berkebalikan dengan viral load nih. Kalau viral load terdeteksi, otomatis CD4-nya akan naik. CD4-nya naik berarti menggambarkan sistem kekebalan tubuh suatu pasien yang terinfeksi HIV itu udah membaik, sehingga daya tahan tubuhnya meningkat dan juga bisa menurunkan resiko untuk penularan juga. Jadi dari beberapa dari sempat saya baca kemarin data di Indonesia, ternyata hampir sekitar 500 ribuan pasien HIV, itu 80%-nya pasien sudah mengetahui dia HIV tapi belum menggunakan ARV. Hanya sekitar 100 ribuan aja yang dia menggunakan ARV gitu. Berarti dia sudah, jadi sebenarnya dia udah tahu statusnya ya, status HIV-nya, tetapi dia masih belum mau untuk pengobatan ya dok ya. Makanya ada
test and treat. Benar ya, salah satu program kita itu ada test and treat, setelah dites langsung di treatment. Ada yang bagus 24 jam langsung treatment, ada yang memang misalkan nanti ada ininya ya dok ya. Pemeriksaannya lagi Ya. Oke dok, boleh nih nanya ke dokter Gina ya. Maksudnya kita juga selain selain di sini untuk pengobatan PDP ada beberapa yang memang kita bisa pengobatan di RSUD Cilengsi apa aja tuh dok? Misalkan apakah masih ada VCT atau misalkan ada TB HIV-nya, silakan dok. Jadi kalau di RSUD Cilengsi ini pelayanannya itu ya VCT ya, yang pertama ya itu kita memiliki pelayanannya dengan konseling prates, kemudian setelah itu kita lakukan tes yang tadi disampaikan Dokter Tara dengan pemeriksaan anti HIV, CD4 dan viral load, kemudian ada konseling pasca tes. Baru setelah itu bila hasil positif kita akan sarankan untuk ke layanan atau pengobatan. Ya, jadi perlu diketahui ya sahabat RSUD Cilengsi. Jadi kalau yang ke rumah sakit itu berarti lebih banyaknya itu ya bukan VCT ya dok ya, tapi yang memang kita menyarankan untuk memeriksakan karena dia memang datang ke IGD misalkan dengan mau SC atau misalkan dia dengan TB paru atau misalkan dia dengan gejala kandidiasis, benar nggak dok ya. Jadi kita yang menyarankan untuk tes itu dan pasti kita akan temukan ya dok ya. Dan di kita juga tadi ada pemeriksaan viral walaupun memang soal masih bekerja sama dengan Puskesmas Jonggol ya yang memang ditunjuk sama Dinas Kesehatan ya dok. Ya, untuk CD4 dan viral load itu kita masih bekerja sama dengan Garda ya. Bisa di kami, tapi untuk anti HIV kita sudah bisa sejak awal kita sudah bisa. Tuh makanya untuk audit atau misalkan ada yang sahabat RSUD Cilengsi jangan khawatir ya, nanti kita akan terus membantu dalam pengobatan HIV ini ya. Jadi kita tidak hanya memberikan terapi ARV tetapi kita membantu juga dalam untuk evaluasi pengobatan ya, untuk pemeriksaan VL dan CD4-nya. Jadi sebenarnya kita selain IGD juga kita juga ada kerjasama tadi ya TB HIV ya dok ya. Jadi selain TB HIV juga kita ada screening K1 ya. Jadi pemeriksaan kesehatan K1 di KIA. Jadi di KIA itu triple eliminasinya masih jalan ya dok ya. Jadi triple eliminasi itu apa dok? Apa tadi? HIV, pastinya, HBsAg, dan sifilis. Ya. Itu kita bilangnya three angel. Iya, three angel. Jadi three angel atau triple eliminasi ya. Jadi untuk mencari penderita atau misalkan yang memang terkena HIV, kita juga menjaring ya dok ya, menjaring atau menyarankan dok. Jadi kalau PCT itu biasanya dia memerlukan pemeriksaan itu kalau untuk MCU biasanya ya dok ya. Jadi dia atas keinginannya sendiri jarang soalnya yang memang memeriksa. Aduh bu, saya mau periksa dong HIV-nya nggak mungkin ya, nggak mungkin itu. Jadi tapi kita yang menyarankan untuk pemeriksaan HIV itu. Dan biasanya wajib nih ya kalau memang untuk K1 yang pemeriksaan kesehatannya ibu hamil yang memang ke poli kandungan itu pas datang pertama kali itu wajib ya dok ya, wajib diperiksa untuk triple elimination atau three angel kata dokter ya. Dan yang apa tadi yang memang dia didiagnosa TB ya itu juga wajib. Jadi yang memang sudah terdiagnosa sama dokter anti, misalkan oh ini ternyata TB, dia udah pengobatan hari ini. Nah berarti dia memang udah harus mau, memang kita kasih inform concern ya dok ya, harus mau memeriksakan tentang HIV-nya. Biasanya kita menemukannya di situ. Dokter boleh bercerita atau memberitahukan kalau memang misalkan pasien-pasien dengan TB HIV untuk terapinya mau dokter Tara atau dokter Dina silahkan. Kalau memang dia terkena HIV kapan sih dapat ARV-nya? Silahkan dok.
Kalau untuk terapi HRV biasanya kita yang untuk TB ya, biasanya kan terjaringnya dari poli paru ya, kita diberikan dulu untuk OAT 2 minggu biasanya. Kemudian dokter spesialis paru akan merujuk ke poli CST untuk di screening, untuk di konseling lebih lanjut itu ya, yang tadi ada kita pelayanannya konseling prates, pasca tes gitu. Nanti kita sebenarnya untuk memulai pengobatan ARV itu ada beberapa pemeriksaan. Tahapan ya? Ada beberapa pemeriksaan lab terutama yang harus kita periksa agar kenapa supaya si tubuh pasien itu siap untuk menerima obat, apalagi dengan 2 macam obat yang harus rutin ya. Kalau dari TB kan dengan OAT, dari HIV-nya dengan ARV yang itu harus rutin diminum gitu ya. Terutama ke fungsi hati kita harus cek, kemudian fungsi ginjal juga kita cek. Kalau saat itu hasilnya bagus, ya saya tidak pernah berlama-lama lagi langsung pengobatan ARV. Karena ya perlu diketahui kalau yang memang ke rumah sakit itu pastinya kondisinya sudah agak stadiumnya misalkan udah 2 gitu ya dok ya. Biasanya pasien-pasien yang memang udah merasakan gejala. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari pemeriksaan ya, apalagi kita kan ada namanya window period ya. Jadi pas di window period itu memang pasien selama apalagi di bawah 5 tahun biasanya nggak merasakan gejala ya dok ya. Dan makanya yang datang ke rumah sakit biasanya udah ada gejala ya, dia merasakan sakit dan dia periksa, oh ternyata memang kena HIV. Jadi kita cek yang lainnya ya dok ya. Iya, betul. Harus dicek juga untuk mempersiapkan tubuhnya ya, karena kan karena mungkin bisa cerita juga efek samping obatnya gimana dok? Dokter Tara bisa menceritakan ada efek samping obat atau gimana untuk pengobatan HIV sama TB atau HIV aja ya? Boleh, boleh kan ini kita lagi menceritakan atau lagi membahas TB HIV mungkin dok ya. Mungkin efek-efek obat TB itu kan sangat keras ya dok. Apalagi ditambah dengan dia misalkan kena HIV. Nah gitu, silakan dok. Kalau untuk obat TB sendiri ada beberapa, biasa kan langsung dikasih 4 macam obat ya. Ada yang dalam satu jenis obat langsung udah ada 4-4-nya. Nah sebenarnya efek yang paling kita takutin adalah pertama adalah DILI namanya, drug induced liver injury, di mana fungsi hatinya meningkat hingga lebih dari 2 kali lipat. Kalau misalnya pada pasien-pasien seperti itu ya obat TB-nya harus di-stop dulu sementara, baru kita sensitisasi gitu biasanya ya. Satu-satu obat dulu dikasih, mana yang dapat meningkatkan fungsi hati di-stop. Selain mengganggu fungsi hati juga ada yang mengganggu fungsi ginjal gitu. Tapi tidak semua orang mengalami itu gitu, tergantung respon tubuh masing-masing. Itu juga dengan obat HIV. Obat HIV juga banyak komplikasinya, mulai dari komplikasi yang ringan sampai yang berat, bisa yang komplikasinya mual-mual, diare, atau bahkan sampai anemia atau darah. Nah, itu yang makanya perlu kontrol per bulan untuk dievaluasi gitu ya. Kalau memang ada komplikasi dari penyakit dari obat-obatannya, nanti akan diganti obatnya dengan obat yang jenis lain karena ada beberapa jenis obat. Ya, berarti dok, dokter Gina kan yang biasa sekarang memeriksa pasiennya. Kalau dokter Tara baru mau masuk, baru mau bergabung. Jadi kita tanya dokter Gina yang memang sudah pengalaman poli ya, di poli ya. Dan perlu diketahui polinya sekarang hari Senin sama Kamis ya. Jadi dokter Gina kan boleh bercerita tentang pasien-pasien yang memang terkena TB HIV. Pastinya ada beberapa tahapan ya dok ya dalam pengobatannya, silakan dok. Ya itu tadi ya yang seperti saya sampaikan sebelumnya, itu tahapannya. Kalau TB HIV memang kita utamakan dulu TB-nya. Jadi dari dokter paru dikasih OAT, kita jeda. Waktu itu ada paling cepat dokter paru merujuk ke kami itu pengobatan OAT 2 minggu. Tapi ada juga yang lebih setelah berapa bulan waktu itu. Dilihat kondisinya ya, dok, ya tergantung kondisinya ya. Kondisinya oleh dokter paru. Ya itu setelah dirujuk ke kami, saya tidak pernah berlama-lama, langsung kita. Kalau memang dari poli paru sudah ada catatan medisnya mengenai labnya dari fungsi hati terutama itu bagus ya, kita langsung siapkan untuk si pasien mulai HIV. Ya. Tapi kalau belum ada ya kita cek dulu
Dan untungnya lagi di RSUD Cilengsi ini kalau pemeriksaan lab itu tidak berlama-lama, jadi kita bisa tunggu itu ya. Kita tunggu sampai selesai, kemudian pasien kembali ke poli, dilihat hasilnya baik, ya kita langsung pengobatan ARV. Jadi pastinya jangan, kalau yang penderita OD itu jangan khawatir ya, jangan pengen buru-buru diobatin saya pengen sembuh, enggak gitu juga, ada tahapan-tahapannya ya. Jadi banyak pemeriksaan pastinya. Kalau tadi kan sudah dibilang kalau yang TB harus cek HIV, dan yang HIV juga harus screening TB, itu paling utama ya. Jadi untuk yang memang ditemukan kasusnya dia ternyata reaktif, berarti harus tes screening TB dulu ya, untuk memastikan bahwa TB-nya atau paru-parunya bagus ya dok ya. Kalau memang misalkan dari dokter parunya ternyata memang bagus, biasanya langsung ARV ya dok. Jadi tes and treatnya langsung hari itu juga langsung dikasih, tenang aja. Jadi kita tidak menunda-nunda ya dok ya, memang harus secepatnya diobati ya. Jadi tadi kan dokter pernah bilang ada 200 pasien ya, hampir 200 ya. Nah perlu diketahui juga dalam pengobatan HIV juga untuk mencegah penularan ya dok ya. Sebenarnya kan kita ada beberapa program, ada yang memang penularan ibu ke anak, ada penularan dari suami. Nah pentingnya notifikasi pasangan nih dok. Gimana dok? Bisa cerita dok selama ini yang di pasien-pasien kita sejauh mana, atau memang misalkan apakah susah tentang notifikasi pasangan ini? Apakah memang semua pasien tuh mau pasangannya dites? Silakan dok, kita mendengarkan cerita. Jadi tadi yang saya sebutkan pelayanan kami konseling yang prates dan pasca tes itu salah satunya adalah notifikasi pasangan. Apa itu notifikasi pasangan? Itu kita mempersiapkan juga si pasien ini untuk membuka status, untuk memberitahukan kepada pasangannya bahwa dia saat ini terjangkit HIV. Itu kita konseling sampai dia mau membuka status ya. Pengalaman saya itu agak sulit memang. Agak sulit ya dok. Susah gampang gitu ya. Kalau walaupun pernah ada yang terdeteksi di saat dirawat, dia ketahuan di IC itu bersama inform consent itu bersama suaminya, berarti kan suaminya sudah tahu. Kembali si istri mau ke poli, datang, bahkan sudah ada dua bulan ini dia datang kembali, tapi si suami masih belum. Nah itu yang susah gampangnya di situ. Padahal suami itu tahu kalau si istrinya, bahkan dia dengan setianya mengantarkan istrinya berobat ya, tapi masih belum. Tapi kalau untuk dites nggak mau. Iya, bahkan hanya untuk dites aja dia nggak mau. Gitu. Ya memang itu susah gampang. Jadi kita memang sebenarnya harus pelan-pelan ya, bersifat memaksa pun ya nggak bisa ya dok ya. Gitu. Ya tapi kita tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan ya, karena pentingnya tadi ya, pentingnya kalau memang misalkan pasangannya memang sudah reaktif, nanti kan hubungannya seperti yang dokter Tara bilang tadi kan, penularannya itu lewat hubungan seksual kan ya. Jadi kalau status suami atau istri sudah diketahui, jadi langkah apa yang harus dilakukan? Berarti kan cara penularan seksualnya juga harus dijaga ya. Apa tuh dok yang paling bagus tuh untuk cara mencegah penularan kalau misalnya untuk suami istri? Pastinya apa? Kondom ya. Pakai kondom ya, nggak bisa yang lain ya. Jadi harus pakai kondom ya. Jadi tidak ada kontrasepsi gitu ya. Sebenarnya lebih enak konseling itu berdua ya dengan pasangan. Jadi kita tepat sasarannya. Kalau sudah mau konseling walaupun mereka belum mau walaupun hanya ingin mendengarkan konseling kita gitu. Minimal kita sudah ada memberikan masukan kepada mereka untuk antisipasi mereka juga gitu. Harus bagaimana sih nanti kalau mau
berhubungan seks, misalnya ingin mempunyai keturunan harus bagaimana sih gitu kan. Itu memang lebih enaknya datang berdua dengan pasangannya gitu. Tapi ya tidak sedikit sih yang datangnya satu persatu. Mungkin agak sulit kalau si penderita ini untuk bicara langsung kepada pasangannya. Mungkin dia takut atau takut si pasangannya marah, walaupun sudah tahu nih si pasangannya nih kalau si istri itu HIV. Mau bilang katanya saya takut marah dok, dia belum apa-apa udah marah gitu kan. Nah ya saya sarankan ya udah datang aja ke sini, ajakin saya yang bicara. Tapi ya ada beberapa yang masih belum mau datang gitu, sulitnya itu dokter. Ya, jadi kita tidak putus-putus semangat ya untuk mengajak tes ya kepada pasangannya. Dan memang apalagi kalau memang misalkan ada audit yang nonton, jadi jangan takut kalau memang misalkan sudah buka status, kita akan membantu cara menyampaikan kepada pasangan kita bagaimana biar pasangan kita menerima. Dan pastinya jangan takut juga kepada penderita ODIP untuk mempunyai keturunan, ada programnya. Jadi ada programnya, nanti kalau masih kepo mau yang punya anak, nanti datangin aja dokter Gina, nanti dikasih tahu caranya. Kalau nggak salah nih viralodnya harus 0 dulu dan kita bisa berhubungan, nah itu ya. Nanti kalau memang ada saudara atau pasangan atau memang misalkan yang memang statusnya sudah reaktif, jangan takut untuk berkonseling ya, gitu ya. Nah untuk dokter Tara nih, jadi dok tadi itu dalam pengobatan yang memang LFU ya banyakannya ditemuin di rawat inap ya dok ya. Untuk biasanya ada pasien-pasien yang memang LFU-nya di rumah sakit lain. Nah, nanti itu kalau untuk cara rujukannya pastinya ke dokter Gina. Dan kalau memang misalkan tadi disebutkan kan ada beberapa obat yang memang efeknya itu bisa anemia kali ya dok. Itu ada pasiennya, boleh bercerita dok tentang pasiennya ini bagaimana kondisinya? Kalau pasiennya yang itu sih kesini belum ketemu ya, ketemu sih pasien yang dengan komplikasi pembunuhan banyak itu belum yang baru berarti kan pasien baru ya, pasien baru. Makanya paling ya dievaluasi pembunuhannya biasanya. Ya biasanya memang kalau yang pasien baru atau pasien lama yang memang ditemukan di rawat inap, kita sudah ada SPO-nya bahwa memang langsung lapor ke tim CST dan nanti tim CST-nya juga akan langsung mendatangi pasien tersebut dok, dan nanti diarahkan untuk kontrolnya di poli. Dan pastinya nanti kalau sekarang sudah dokter Tara, nanti saya akan menghubungi dokter Tara untuk penanganan pasien-pasien tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan kami selalu ya tim CST RSUD Cilengsi akan terus membantu, akan terus berupaya bagaimana caranya membantu teman-teman ODIP untuk mendapatkan obat, pastinya mendapatkan terapi, dan pastinya biar bisa menjalani kehidupan normal seperti biasa, bisa mandiri ya, yang asalnya yang memang asalnya stadium 4 bisa naik jadi stadium 1 dan dia bisa menjalani kehidupannya secara normal ya dok ya. Nah mungkin dok ada tips apa sih dok selain terapi ya dok ya, adakah misalkan dari makanan atau misalkan dari perilaku atau pola hidup sehat sehari-harinya, apakah ada yang perlu dijaga, gimana tuh? Boleh dokter Tara dulu atau nanti sama dokter Gina, silakan. Yang pastinya pola hidup sehat, olahraga, makan yang sehat, teratur, istirahat teratur, itu aja. Sama harus rutin makan obatnya itu harus di waktu yang sama setiap hari, jangan boleh putus. Nggak boleh putus, dan kalau bisa waktunya harus tetap. Misalkan kalau biasanya kan sekarang yang dikasih tuh baru
pasien kita itu ya dok ya baru ada yang lini 2 beberapa orang ya, lini 1 kan, berarti pastinya hanya satu macam obat dan itu bisa diminum berarti per 24 jam ya dok ya, hanya jam 8 lagi, jam 8 lagi, kecuali kalau di bulan puasa kali dok. Itu nanti bisa berkonsultasi, jangan sungkan untuk berkonsultasi dan menanyakan langsung sama dokter Gina atau dokter Tara kalau pas ketemu di poli ya. Ya silakan dokter Gina, ada nggak tambahan selain pengobatan, apa ada tips-tips khusus untuk para audit ini? Silakan dok. Dari selain yang dokter Tara sebutkan tadi, perilaku seks. Ya betul, itu pasti ya. Ya. Karena rata-rata yang datang ke sini yang memang sudah berpasangan ya dok ya. Iya. Mungkin perlu clue juga untuk yang memang pasangan, kan nggak selalu memang perempuan dan laki-laki Ya, atau jadi pasangan sesama jenis juga perlunya untuk memakai kontrasepsi. Silakan dok. Jadi kalau pada penderita HIV dengan pasangannya, Ya. Manusiawi kalau kita ingin mempunyai pasangan, kemudian ingin melakukan hubungan seksual, ya, apalagi betul. yang memang sudah menikah kan itu memang kebutuhan Betul. primer ya. Jadi tetapi jangan khawatir, pasti Ya. ada caranya. Ada caranya. Gimana caranya biar tidak tertular ya dok ya. Tadi dengan memakai kondom, Mm-mm. ya, kemudian yang lainnya ya. Yang lainnya biasanya yang lainnya itu kalau pola hidup sehat sehari-hari pastinya banyak ya dok ya. Salah satunya tadi minum obat rutin ya dok, terus memakai kondom, dan memang misalkan minum setiap hari minimal 2 liter sehari, olahraga berapa dok? 30 menit per hari ya dok ya. Nah udah gitu hindari makan minum alkohol juga, betul nggak sih? Dari makanannya juga harus gizi seimbang, benar ya dok? Betul. Jadi jangan Hidup hanya sehat, ya. saya ini penderita ya udah makan obat udah gitu kurang tidur kan. Ya. Tidur juga biasanya 7 sampai 8 jam ya dok ya sehari. Jadi tidurnya harus cukup karena kan harus dijaga. Ya tadi seperti dokter Tara bilang yang diserang itu kekebalan tubuh ya dok ya. Apalagi sekarang lagi ekstrim ya dok ya. Cuaca ini. Lagi infeksi paru. Ya, Iya, jadi kalau tadi mungkin ada hubungannya dok. Kalau cuaca begini kan, apalagi yang memang dia penderita ODIP ya, berarti kan kekebalan tubuhnya menurun. Udah lagi ditambah cuaca lagi begini, berarti harus dijaga bener ya dok ya. Betul. Jadi Pola kan hidup kalau- sehat. pola hidup sehat. Terus kalau misalnya ada pasien-pasien yang nonton, mungkin kalau ada faktor resiko Ya. seperti yang hubungan seksual seks bebas atau hubungan jarum suntik yang seperti dibilang tadi, Ya. ditambah ada keluhan nih, misalnya demam yang lama, 3 bulan, diare kronis sampai lebih dari sebulan, atau ada penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 1 bulan, mungkin bisa segera memeriksakan. Segera memeriksakan. Nah ya betul, berarti tadi yang dibilang dokter Tara ada beberapa gejala yang memang harus cepat diperiksakan ya. Apalagi misalkan tadi dokter Gina bilang kan kita salah satu programnya ada dengan dokter kulit dan kelamin. Pastinya ada beberapa gejala yang harus cepat diperiksakan. Mungkin dokter bisa bercerita, ada beberapa pasien yang memang dia pengobatannya ke poli CST dan memang ke poli kulit dan kelamin. Kebanyakan pasien yang bergejala yang harus saya rujuk ke dokter spesialis kulit itu faktor risikonya dengan LSR. Ya, Ya, betul. karena dari mereka berhubungan seks itu menimbulkan gejalanya, biasanya ada timbul, mohon maaf, seperti Kutil, anu, kondiloma gitu ya dok ya. kita sebutnya gitu ya. Itu kebanyakannya itu. Dan jangan malu untuk Betul. konsultasi ya, karena bisa menyebabkan
yang memang asalnya gejalanya sedikit jadi melebar ya dok ya. Iya. Jadi harus ada yang sampai dioperasi. Jadi sebenarnya kalau memang sudah yang buka status atau apalagi audit, jangan malu berkonsultasi tentang HIV. Tenang aja, rahasia kita jamin ya. Jadi perlu diketahui juga sama teman-teman atau sahabat dari RSUD Cilengsi. Jadi kita tim PDP RSUD Cilengsi selalu siap membantu tentang pelayanan HIV ya. Kalau memang misalkan ada yang malu atau takut, datang aja dulu konsultasi. Jadi hari apa dok tadi? Di Poli CST di setiap Senin dan Kamis. Nah ya, setiap Senin dan Kamis bertemu dengan Dokter Gina. Dan pastinya kalau untuk konsultasi yang lebih dalam, jangan salah dokter Tara kan pastinya sudah banyak, jadi bisa kita konsultasi atau dikonsulkan kepada dokter Tara ya. Dan pastinya RSUD Cilengsi juga selain menerima pengobatan rawat jalan, RSUD Cilengsi juga menerima sudah siap menerima dengan rawat inapnya pasti ya. Dan selain rawat inap juga di IBS atau tentang operasi juga kita banyak menerima pasien-pasien dari rumah sakit sekitar ya dok ya. Apalagi untuk yang ibu hamil, pastinya kita sudah siap dengan alat ataupun memang misalkan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan alat ya, tetapi pastinya yang nomor satu kan persiapan ARV-nya ya dok ya. Dan tadi dok saya sempat singgung tentang rujukan ya dok ya. Nah biasanya kan selama ini kita kalau dari paskes pertama itu sekarang agak susah karena kita sudah tipe B ya dok ya. Jadi untuk pasien-pasien audit biasanya dari paskes 1 kemana dulu tuh dok biar sampai ke kita untuk jenjang rujukan. Biasanya BPJS ya, kalau tunai kan nggak masalah ya karena dia langsung bayar ke Poli CST. Biasanya berapa kita? Pendaftaran 60.000 ya dok ya? Pendaftaran 40.000 kalau Poli CST. Oh 40? Ya 60 untuk Dokter Tara. Oh ya tuh. Jadi pendaftaran Poli CST itu 40.000. Bisa diperiksa gratis tentang HIV ya. Reagennya karena kita bayar pendaftaran saja. Iya, obat gratis, semuanya gratis karena kita memang sudah diberikan alat dan obat dari dinas kesehatan ya. Jadi jangan khawatir, daftar ke Poli CST 40.000 dan nanti kita akan tahu hasilnya tuh biasanya akan diberi ketahuan sama lab ya. Ya, itu sudah include kita konseling. Mau bertanya apapun mangga. Ya, jangan sungkan untuk bertanya. Nah, selain itu tadi kita juga menyinggung tentang rujukan ya, Dok. Silakan Dok untuk memberitahukan tentang alur atau rujukan berjenjang yang dari paskes 1 pastinya yang mempunyai BPJS. Ya. Jadi di wilayah Cilengsi ini puskesmas yang sudah bisa pengobatan hanya puskesmas Cilengsi ya Bu Dian ya. Nah, nanti kalau nggak apa-apa kalau misalnya puskesmas Cilengsi ingin merujuk ke kami ya bisa langsung sebenarnya. Itu berkoordinasi nanti kami di Poli setiap pelayanan itu ada pendamping. Ya, ada 2 pendamping kami punya. Nanti biasanya berkoordinasi bila ada mau yang merujuk atau berkoordinasi juga dengan perawat kami gitu. Itu bisa selama ini sih bisa langsung, apalagi kalau yang dari layanan puskesmas yang belum ada layanan PDP-nya kemudian bisa langsung ke kami, tidak perlu ke tipe C dulu. Iya gitu. Malah ada juga yang dari tipe C itu merujuk ke kami akhirnya. Ya. Gitu. Padahal yang saya tahu sih rumah sakitnya sudah bisa ya pelayanan gitu. Tapi entah itu keinginan pasien ya, kan pasien juga boleh memilih ya. Boleh, ingin kemana saja dia berobatnya gitu. Ya, jadi info penting juga ya tentang alur atau
alur berjenjang BPJS, jangan khawatir. Jadi sebenarnya dari fase 1 atau dari puskesmas atau dari klinik, kalau memang misalkan perlu rujukan, jadi bisa langsung. Itu nanti akan dibantu sebenarnya sama pendamping lapangan kita ya. Ada Bu Eka, ada Bu Lia yang terus membantu kami dalam hal rujukan atau penanganan pasien-pasien ini ya. Jadi kita akan terus membantu dan melayani pasien-pasien baik yang memang stadium 1 mau sampai 4 ya, silakan ya Dok ya. Langsung hubungin bisa ke Mbak Lia atau Bu Eka ya, yang memang dia pendamping lapangan di RSUD Cilengsi. Biasanya untuk rujukan itu dari vaskesnya juga mendampingi, karena kan kalau pasien kan mungkin bingung mereka setelah ini gimana, kalau sendiri kan mungkin mereka tidak tahu. Nah itu biasanya nanti dari vaskes satunya yang menghubungi kami bahwa mereka akan merujuk pasien dengan data dikirimkan gitu ya. Ya, berarti untuk masalah rujukan sudah jelas dan tak terasa ya waktu sudah habis. sejam waktu sudah habis. Dan jangan khawatir kepada sahabat RSUD Cilengsi yang memang masih mau berkonsultasi atau mau bertanya, kalau malu lewat IG, malu boleh ya, langsung datang menemui Dokter Gina atau pastinya daftar ke penyakit dalam ke Dokter Tara ya. Dan satu lagi mungkin ada yang kepo tentang jadwalnya Dokter Tara, silakan Dok memberitakan jadwal di RSUD Cilengsi gimana? Iya, jadwal poli saya itu setiap hari Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu. Oh ya, jadi Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu 4 hari ya. Kalau Dokter Gina ada di poli jadi Senin, Kamis ya. Ya, mungkin podcast hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, dan pastinya kepada penderita HIV atau ODA atau disebut ODIP, jangan khawatir, kita akan terus membantu dalam melayani pengobatan dan menjadikan penderita ODIP bisa menjalani kehidupan secara lancar ya, sehat tentunya. Baik, saya Dian pamit undur diri. Saya Dokter Gina. Saya Dokter Tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.